dengan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan. Tuhan terima anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah. Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan malam ini adalah masa depan lebih baik. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Nabi Yeremia. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Yeremia pasal 31 ayat 10 sampai 14. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penulis kitab ini sesuai dengan judul kitab ini, yaitu Yeremia. Yeremia dikenal sebagai nabi peratap
oleh karena tulisan-tulisannya bernada merana dan juga meratapi akan kesedihan yang dialami oleh umat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada penafsir yang mengatakan bahwa sesungguhnya ratapan yang diungkapkan oleh Yeremia ini bukan hanya sekedar meratapi umat Allah, tetapi juga merasa hatinya begitu sedih tatkala umat Allah itu melukai hati Allah sendiri. Makanya kita melihat Bapak Ibu di dalam pasal-pasal awal kitab Nabi Yeremia ini, nada-nada yang diungkapkan begitu sedih, begitu prihatin akan kondisi umat Allah, terutama mereka yang melukai hati Allah sendiri. Kita membaca Bapak Ibu mulai dari pasal yang ke-30 sampai dengan pasal yang ke-34 berisi pengharapan terhadap umat Allah. Kalau di pasal-pasal awal berisi penghukuman, berisi murka Allah terhadap umat Allah, bahwa Allah akan menghukum mereka, Allah akan menyerakkan mereka, dan akan membuang mereka. Barulah di pasal yang kita baca ini, Allah akan kembali mengumpulkan umat Israel, mengumpulkan kembali umat Allah untuk mereka digembalakan sebagaimana mestinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa umat Allah bisa mendapatkan penghukuman demikian? Oleh karena mereka tidak taat terhadap hukum Allah, mereka tidak mentaati akan perintah Allah. Hukuman yang diberikan, disiplin yang dilakukan terhadap umat Allah, ini adalah merupakan satu konsekuensi logis dari apa yang mereka lakukan. Mereka yang tidak taat, mereka yang tidak mau tahu akan hukum Allah, mereka yang menolak hukum Allah, mereka yang meremehkan hukum Allah, akan mendapatkan konsekuensinya. Inilah yang dialami oleh umat Allah. Namun ketika Allah menghukum, mendisiplin umat Allah, tidak selamanya Allah meninggalkan mereka. Tidak selamanya Allah akan membinasakan mereka. Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah akan kembali merangkul sebagaimana seorang bapa terhadap anaknya. Ketika anaknya itu mendapatkan hukuman, seorang ayah, seorang bapa akan merangkul kembali anaknya, lekat, mendekap dengan kasih yang nyata. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah umat Allah, inilah bangsa Yehuda, di mana Nabi Yeremia menjadi pelayan di sana. Nabi Yeremia memberitahukan bahwa ada pengharapan di dalam Allah, ada masa depan yang lebih baik di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tanpa terasa sejak pertama kali virus COVID-19 ini ditemukan pada tanggal 17 November yang lalu, ini sudah 1 tahun Bapak Ibu usia daripada virus ini. Dan tanpa terasa kita juga akan meninggalkan tahun 2020 ini. Begitu banyak hal yang mungkin menjadi keluhan, kegelisahan yang kita alami, ratapan demi ratapan, atau mungkin ada air mata yang sepertinya belum kering, lalu jatuh lagi di pipi. Begitu banyak hal kita alami di tahun ini. Begitu banyak kesulitan yang kita rasakan. Manusia memang mengharapkan apa yang lebih baik. Namun ingat Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang lebih baik lagi, apa yang paling baik di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita juga yang menghadapi kelelahan, baik secara mental, emosional, maupun fisik, ketika ada di tengah-tengah pandemi ini. Kita berusaha untuk mentaati protokol kesehatan, namun di luar sana, sekitar 50% orang yang kita lihat mungkin tidak lagi mentaati protokol kesehatan, masker dipakai dengan tidak benar, dan lain sebagainya. Kita mengalami kelelahan, mungkin ada beberapa penyintas yang selamat daripada virus ini sudah sembuh, lalu melihat orang di luar sana yang tidak mentaati protokol kesehatan, mengalami juga kelelahan. Capek rasanya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tetap ingat,
bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Meskipun kita lelah, capek secara fisik, mental, dan emosional, tetap ingat Tuhan masih berdaulat atas hidup kita. Selama masih ada matahari terbit dari timur ke barat, selama kita masih bisa bangun tidur, masih bisa menghirup udara segar, kita masih dapat merasakan kasih Allah. Selama kita masih bisa menatap hari esok, disitulah Allah tetap bekerja di dalam dan melalui kita. Masa depan pasti lebih baik lagi. Di dalam Tuhan ada pengharapan kekal. Di dalam Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tetap semangat, tetap bersabar. Seperti lagu yang tadi dinyanyikan, bahwa masa depan pasti jauh lebih baik. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Selalu ada pasang surut kehidupan. Selalu ada musim kehidupan yang terus-menerus berganti. Musim apapun Bapak Ibu yang kita alami saat ini, tetap ingat Tuhan masih menjaga, Tuhan masih mengontrol hidup kita, Tuhan masih berkuasa, berdaulat, dan tetap menjaga diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Selama masih ada Tuhan, masih ada harapan. Selama kita masih memegang firman Tuhan sebagai landasan hidup kita, selama itu juga Tuhan akan menuntun langkah demi langkah hidup kita. Biarlah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan senantiasa menolong kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami berdoa saat ini ya Tuhan, bagi setiap kami yang merasa lelah secara fisik maupun secara emosional, Tuhan tolong kami. Kiranya Tuhan kuatkan kami. Kiranya Tuhan yang akan terus menopang kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tetap Allah yang sama, Allah yang mengasihi kami, Allah yang senantiasa menuntun umat-Nya, dan tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya. Ya Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan, berikan kami hati yang takut akan Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa bersandar kepada Tuhan sendiri di dalam setiap aspek kehidupan kami. Biarlah pengharapan di dalam Tuhan tidak mati. Biarlah kami boleh tetap berpengharapan di dalam Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa saat ini, menyerahkan untuk anggota jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh. Mungkin ada di antara mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk operasi ataupun sedang dalam pemulihan pasca operasi. Kiranya Tuhan pulihkan mereka, berikan mereka kesembuhan. Atau mungkin ada juga bergumul karena terinfeksi virus COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka, berikan mereka kekuatan untuk dapat punya semangat dan yakin Tuhan akan menolong dan menyembuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk anak-anak kami yang masih bersekolah secara online dan semuanya dilakukan secara online. Kami berdoa ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, dan sebagai orang tua, berikan kami juga hikmat untuk mendampingi anak-anak kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk penanganan pandemi di Indonesia. Biarlah pemerintah diberikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga penanganan pandemi di Indonesia dapat dilakukan dengan bijaksana, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Di atas semuanya itu ya Tuhan, beri belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Di tengah carut-marutnya kondisi penanganan
virus pandemi ini dan juga carut-marut perpolitikan yang terjadi di dalam bangsa ini. Kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Beri belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk kami sebagai warga negara agar boleh tetap bergotong royong, saling membantu satu sama lain, dan boleh saling menopang, memberikan semangat untuk sesama kami, menunjukkan kasih kepada mereka, sehingga kami semua boleh survive di dalam pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Berikan kami hikmat untuk tetap menjaga kesehatan kami, dan juga tetap menjaga diri kami di tengah pandemi ini. Dan juga untuk keluarga kami ya Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada, kiranya Tuhan juga akan menopang mereka. Tuhan jagai mereka, berikan mereka kesehatan yang baik. Kami serahkan ya Tuhan istirahat malam kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan jaga istirahat malam kami, berikan kami kesehatan, dan biarlah besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Jauhkan kami dari penyakit dan virus-virus yang mengganggu dan jahat. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami. Kami yakin dan percaya masa depan akan jauh lebih baik daripada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia.